Bismillahirrahmanirrahim. Wa arkanus salati tsamaniyata asyara ruknan. Rukun salat ada 18. Rukun merupakan hal yang wajib dihadirkan saat melaksanakan salat, baik dalam perbuatan, perkataan ataupun dalam hati. Jadi jika ada rukun salat yang tidak dikerjakan dalam keadaan tanpa uzur, maka salatnya tidak sah. Yang pertama an-niyatu. Yang pertama adalah niat. Merupakan rukun qalbi. Jadi yang diucapkan dalam hati. Jadi niat itu kapan diucapkan? Ketika takbiratul ihram, tapi pengucapannya bukan melalui lisan, akan tetapi melalui hati. Jadi pada salat itu, salat fardu itu harus ada qasad, ta'rad dan ta'in. Qasad ada usalli. Ta'rad menyebutkan fardu, kemudian ta'in menyebutkan atau menentukan nama salat. Misalkan usalli fardal maghribi, itu yang diwajibkan. Sedangkan menyebut raka'ataini mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala, itu hukumnya adalah sunat. Adapun ucapan atau kita ucapkan lafal daripada niat, itu hukumnya sunat. Jadi sebelum takbiratul ihram misalkan kita mengucapkan sholli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala, itu hukumnya sunat. Kalau niat itu boleh dengan bahasa apapun. Dengan bahasa Aceh boleh, sajalun sembahyang perle maghrib, atau bahasa Indonesia atau bahasa Arab. Kemudian pada salat sunat itu tidak ada ta'aratnya. Langsung dia kalau salat sunat ada dua. Ada salat sunat yang ada waktu yang ditentukan atau disebabkan oleh sebab, maka di situ harus ada qasad, yaitu ada usallinya, kemudian ada kita sebutkan ta'in atau menyebutkan nama salat. Misalkan usalli qabliyat dhuhri, kita menyebutkan nama salatnya. Sedangkan sunat mutlak cukup dengan lafal niat saja, aku salat, udah selesai. Jadi kalau untuk salat mutlak itu cukup qasad saja. Yang kedua, wal qiyamu ma'al qudrati. Yang kedua adalah berdiri jika mampu. Jadi bagi yang mampu itu diwajibkan berdiri untuk salat fardu. Kalau salat sunat itu boleh tidak berdiri. Maka rukun fi'li adalah suatu yang dikerjakan dalam perbuatan dalam salat. Jadi jika ada rukun yang tidak dikerjakan dalam salat, walaupun satu rukun, maka salat tidak sah. Baik itu yang tidak kita kerjakan rukun qauli atau rukun fi'li atau rukun qalbi. Jadi semua harus dikerjakan dengan sempurna. Jadi bagi yang tidak mampu salat, tidak mampu berdiri, bagaimana? Boleh duduk. Tidak mampu duduk, bagaimana? Berbaring. Jika tidak bisa berbaring, maka boleh terlentang. Jika tidak mampu melakukan hal-hal tersebut, maka bisa melakukan salat dengan sebisanya, senyamannya, atau bisa dengan mengisyarahkan dengan mata maupun dengan kepala, itu kalau tidak mampu. Yang ketiga adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram lafalnya Allahu Akbar. Jadi pada takbir pas kita mau mulai salat itu namanya takbiratul ihram, itu hukumnya wajib. Dan harus dengan bahasa Arab, tidak boleh dengan bahasa yang lain. Berbeda dengan niat dengan bahasa apapun boleh, akan tetapi kalau untuk takbiratul ihram itu wajib dengan bahasa Arab, dan lafalnya cuma boleh Allahu Akbar, tidak boleh subhanallah atau la ilaha illallah, itu tidak boleh. Yang boleh, yang sah untuk digunakan dalam takbiratul ihram adalah Allahu Akbar. Kemudian wa qiraatul Fatihati wa bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah dan bismillah adalah bagian daripada Fatihah itu sendiri. Maka dimulai dari bismillah, diakhiri dengan waladdallin. Harus berurutan dia, tidak boleh diganti posisinya. Harus tertib dari ayat 1 sampai ayat ke-7. Ayat ke-1-nya bismillah, ayat ke-7-nya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Kemudian pada Fatihah ini harus dijaga makhrajul hurufnya, harus dijaga matnya, harus dijaga hukum nun mati dan tanwinnya. Tasydidnya juga harus dijaga dengan baik. Ketika kita baca Fatihah,
al-faslu khairum minal wasli, artinya memisahkan antara ayat dengan ayat itu lebih afdal, lebih baik daripada kita membacanya wasal, menyambung ayat. Wa ruku'u wa tuma'ninatu fihi. Kemudian ruku' ini berdiri. Dari berdiri kemudian ruku' yaitu menundukkan kepala dan punggung. Kira-kira posisinya antara antara punggung dengan kepala itu rata. Dan minimal dua telapak tangan ini bisa menyentuh lutut walaupun tidak kita sentuh. Kalau sentuh itu hukumnya sunat. Kemudian tuma'ninah, tidak boleh langsung baru sampai rukuk langsung berdiri i'tidal, itu tidak boleh, harus ada tuma'ninahnya. Tuma'ninah itu kalau dikadarkan kira-kira anggota badan kita ketika rukuk itu di saat tetap itu minimal kita baca subhanallah. Seandainya dibaca subhanallah itu bisa di anggota badan kita lagi tetap. Nah, itu minimal sekali. Ya, maka yang bagusnya baca saja zikirnya, zikir yang disunatkan, subhana rabbil azimi wa bihamdi. Kemudian i'tidal, warraf'u wal i'tidalu, yaitu mengangkat kepala dari rukuk dan i'tidal. I'tidal ini kembali ke posisi sebelum rukuk. Kalau kita salatnya berdiri ya kembali ke berdiri. Kalau kita salatnya posisi duduk kembali ke duduk. Dan tuma'ninah di dalamnya harus ada tetap anggota kita di saat i'tidal. Kemudian wasujudu, kemudian sujud. Nah, sujud juga sama. Sujud harus ada wa tuma'ninatu fihi, harus ada tuma'ninah di dalamnya. Nah, tidak boleh pas sujud langsung bangun, belum kena pun tempat sujud sudah bangun, itu tidak sah. Karena sujud ini harus menempel 7 anggota badan kita pada tempat sujud. Yang pertama dahi, itu wajib tidak menempel di tempat sujud, dan tidak boleh ada satir, tidak boleh ada penghalang, boleh ada penutup di dahi. Jadi kalau penutup semua dahi kita tertutup semua, misalkan kita pakai peci tapi peci kita itu tertutup semua dahi, maka itu tidak sah salatnya karena tidak memenuhi rukun yang ada atau syarat yang ada dalam sujud. Kemudian dua telapak tangan. Nah, telapak tangan itu juga harus menempel, berbeda dengan dahi. Kalau dahi tidak boleh ada yang menempel, tidak boleh dahi itu ditutupi dengan kain atau benda lain yang bergerak di saat kita bergerak. Kalau telapak tangan itu boleh ditutupi. Kemudian dua lutut. Kalau dua lutut itu hukumnya wajib ditutupi. Kemudian dua kaki. Dua kaki ini untuk perempuan wajib ditutupi, untuk laki-laki itu tidak wajib untuk ditutupi. Pada lutut, pada dua kaki, itu dua jemari kaki kita itu harus menghadap kiblat. Perut jemari ya, bukan ujung jemari atau samping jemari kaki, tapi perut jemari. Perut jemari itu batinnya jari kaki. Jadi batin itu pas kita berdiri, yang tidak nampak itulah yang dikatakan dengan batin telapak kaki. Maka itu harus menghadap kiblat. Baatnya, bagiannya tidak mesti semua, boleh 2 atau 1. Yang penting harus ada yang mewakili perut jemari kita menyentuh tempat salat, kemudian menghadap kiblat. Kemudian untuk membaca zikir itu hukumnya sunat. Kemudian wal julusu bainas sajdataini wa tuma'ninatu fihi. Kemudian duduk antara 2 sujud. Itu hukumnya wajib. Sedangkan membaca Rabbighfirli warhamni wajburni itu hukumnya sunat, dan harus ada tuma'ninah. Tuma'ninah ini berdiri sejenak atau diam sejenak
berhenti di sejenak saat duduk antara dua sujud dengan tempo sekedar cukup dengan membaca lafal subhanallah. Kemudian wa julusul akhiru wa tasyahudu fiha. Kemudian duduk tasyahud akhir dan membaca tasyahud akhir. Kalau membaca itu rukun qauli, tapi kalau duduk rukun fi'li. Duduk, kemudian ketika duduk tasyahud akhir membaca tasyahud, itu hukumnya wajib. Pada tasyahud akhir berbeda tasyahud awal. Kalau tasyahud awal itu tidak termasuk dalam rukun, dia salah satu dari sunat muakkad. Kemudian selawat ketika pada duduk tasyahud, itu harus ada selawat. Minimal Allahumma salli ala Muhammad. Itu minimal sekali. Kalau idealnya atau lebih bagusnya sampai Hamidum Majid. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu selawat yang idealnya seperti itu. Kemudian membaca doa setelah selawat pada tasyahud akhir itu hukumnya sunat. Misalkan mau baca Allahumma inni a'udzubika atau mau baca Allahumma ghfirli ma qaddamtu, itu hukumnya adalah sunat. Kemudian watas limatul ula. Kemudian wan niyatul khuruji minas salati wa tartibu arkana ala ma zakirnahu. Kemudian salam yang pertama. Salam yang kedua hukumnya sunat. Salam yang pertama hukumnya wajib. Minimal salamnya assalamualaikum, itu minimal sekali. Namun yang sempurnanya assalamualaikum warahmatullah. Harus dengan lafal ma'rifah, ada assalamualaikum, jangan salamun alaikum, jangan dengan lafal nakirah, tapi harus atau wajib dengan lafal ma'rifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang salam pertama itu hukumnya wajib. Sedangkan menoleh ke kiri atau menoleh ke kanan, memalingkan kepala ke kanan, itu hukumnya sunat. Sama seperti membaca salam yang kedua, juga hukumnya sunat. Kalau yang disunatkan itu dalam salam yang pertama menengok ke arah kanan, dan salam yang kedua menengok ke arah kiri. Wan niyatul khuruji minas salati. Kemudian niat keluar dari salat. Dan terakhir adalah watartibu arkani alama zukirna, yaitu tertib rukun atas apa yang disebutkan dari yang pertama, yang kedua sampai ke 18 itu harus berurut, tidak boleh diganti-ganti, baik dalam bentuk rukun fi'li, rukun qauli ataupun rukun qalbi. Wallahu alam.